Ada seorang fallah, pencangkul, petani. Dia mengatakan, Subhanallah, ma'a'zama alladhi a'tahu Allahu li ibni Daud. Alangkah besarnya pemberian Allah, karunia Allah kepada putranya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapapun yang menyebut namanya 100 kilometer sekalipun atau lebih sekalipun, kalau nyebut namanya Nabi Sulaiman, angin menyampaikan ke kuping Nabi Sulaiman. Tak ngangkui HP. Coba di dalam Al-Quran ketika dikatakan oleh Raja Semut, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, itu dalam tafsir itu dikatakan kurang lebih 5 km itu sebelum Nabi Sulaiman nyampe ke lembah semut itu. Jadi itu didengar, ini apa ini? Semut ini kok nyebut namaku. Jadi semut itu, raja semutnya katanya pincang pakai tongkat, Pak. Petani di bawah itu dari kejauhan melihat Nabi Sulaiman terbang dengan tentara-tentaranya pakai karpet. Kalau Aladin cuma seorang, paling banyak 2. Kalau Nabi Sulaiman ribuan yang ikut di atas karpet, karena 25 km persegi karpetnya. Subhanallah, betapa banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada putranya Nabi Daud, kata seorang petani itu. Kedengaran oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman langsung menyuruh angin, angin turunkan kami. Tuh ada petani yang menyebut namaku begini dan begini. Turun angin dong. Takok nih karing tak. Mantar kangkok Nabi Sulaiman. Mantar kangkok rengkok yo kemarin. Nanti dihukum saya ya. Diletakkan cangkulnya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mada qultum? Mada qultum atau mada qultah? Apa yang kamu katakan tadi? Dia takut. Tidak Nabi Sulaiman, saya tidak mengatakan apa-apa. Ulangi. A'id kalamak. A'id ma qultah. Ulangi apa yang telah kamu ucapkan tadi, supaya orang-orang ini yang ikut saya, rombongan ini yang ribuan ini jumlahnya, tahu apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Saya cuma mengatakan Nabi Sulaiman, Subhanallah, Maha suci Allah yang telah mengkaruniakan suatu yang agung, suatu yang mulia kepada Sulaiman bin Daud. Cuman itu Nabi Sulaiman. Kamu kan petani? Iya. Dengarkan. La tasbihatun wahidatun kharajat min qalbin mu'min khairun minalladzi a'tallahu ta'ala libni Daud. Demi Allah, kata Nabi Sulaiman, satu kali ucapan subhanallah yang keluar secara ikhlas dan penuh keimanan dari hati seorang hamba, demi Allah lebih baik daripada semua yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman bin Daud. Itu satu kali subhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qaidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Semuanya yang sangat kami muliakan, yang sangat saya ta'zimi, wabil khusus para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, para asatid, wabil akhas
yang sangat kami muliakan, seperti yang disampaikan tadi, para syabab, para pemuda yang sangat juga kami banggakan. Ada pepatah yang sering kita dengar, syababul yaum rijalul ghad, yang sekarang muda, nanti mereka yang akan menggantikan posisi yang tua untuk mengajak yang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan orang tua kita tadi, bahwa kita sangat bangga bisa berjamaah subuh, bahkan sebelum berjamaah subuh bisa bertahajud, apalagi bisa mengajak orang lain untuk bertahajud. Itu adalah sebuah fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Kalau kita bicara subhanallah, itu Sayyiduna Sulaiman Nabiullah alaihi salam, Ibni Daud alaihi salam, ini dalam tafsir-tafsir dikatakan banyak itu. Kalau tafsir-tafsir besar seperti tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, kemudian tafsir-tafsir seperti, tidak tahu kalau Ibnu Katsir ada atau enggak ya, atau tafsir Jamal, atau tafsir Bahrul Madid yang agak tebal-tebal sampai 8 jilid, 10 jilid, itu ada cerita ini. Jadi pernah satu ketika Sulaiman bin Daud alaihi wassalam itu menyuruh, ini apa namanya, kisahnya Israiliyat, kisah-kisah legenda, tapi dicatat di dalam tafsir-tafsir besar. Kita boleh percaya, boleh tidak, karena ini bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi, tapi untuk menggugah perasaan kita yang akhirnya akan menambahkan iman kita, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, selagi tidak bertentangan dengan hadis, monggo. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, buang. Makanya di situ ada kitab namanya Al-Isra'iyat wal Mawdu'at, dikarang oleh Abu Syuhbah rahimahullah ta'ala, salah satu guru besar di Al-Azhar Kairo. Al-Isra'iyat wal Mawdu'at, semua legenda, cerita-cerita, kisah-kisah Israel, artinya yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis Nabi SAW, ketika yukhalif Al-Quran, yukhalif As-Sunnah, buang. Kalau tidak, silakan. Karena Nabi SAW sendiri sering menceritakan Bani Israel, Al-Quran sendiri sering menceritakan Bani Israel. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang tadinya beragama Yahudi atau Nasrani, kemudian masuk Islam, mereka juga banyak yang bercerita tentang Bani Israel. Jadi kisahnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam ini, beliau pernah satu ketika menyuruh jin dan setan itu bikin karpet besar sekali, bikin karpet dari sutra bersulam emas dan lain sebagainya, itu dalam tafsir-tafsir itu. Kemudian untuk apa Nabi Sulaiman? Kita akan jalan bersama, saya bikinkan di tengah-tengah kursi yang besar, yang bagus, yang megah, raja subhanallah. Yang di pinggirnya itu orang ulama, paling depan ulamanya itu, kemudian cendikiawan, kemudian pengurus-pengurus negeri ini, kemudian para dokter, kemudian burung-burung di atas menjadi payung. Nabi Sulaiman alaihissalam yang semuanya ditaskhir, ditundukkan oleh Allah SWT untuk beliau. Nabi kita Muhammad SAW ditawarkan seperti itu, tidak mau, bah, tidak mau. Takut apa? Takut umatnya ini berebut dunia. Umatnya ini disuruh oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW, disuruh berebut sholat tahajud, disuruh berebut apa? Sholat subuh berjamaah. Ini dia. Kemudian berangkat. Ini angin ini yang membawa. Disuruh oleh Nabi Sulaiman, ayo berangkat. Diangkat oleh angin di atas burung. Setan-setan ikut
mendampingi. Mereka itu kata ulama, karena dalam Al-Quran itu diterangkan Allah mentaskhir bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, syaitan juga ditaskhir, ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Ini ditundukkan, bukan tunduk sendiri, artinya takut. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW bukan ditundukkan. Syaitan dari bangsa jin itu sebagian menjadi jin-jin yang beriman karena mereka mendengarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan disebut begitu. Ini bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Sulaiman dalam satu bab kecil ini. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu, kenapa setan itu bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman? Karena ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Kalau enggak, dicambuk oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya cambuk katanya, kalau dicambukkan ke setan mati dia. Subhanallah. Tapi kalau Nabi SAW, jin-jin itu, setan itu Pak, nakal-nakalnya jin. Yang nakal dipanggil setan, manusia yang nakal juga dipanggil a'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari gelar itu. Jadi dalam Al-Quran disebutkan dalam surat apa itu, nanti gampanglah carinya. Orang petinggi negara itu kalau tidak sesuai syariat juga dipanggil setan, tapi kalau sesuai enggak. Jadi maknanya banyak. Jadi jin itu beriman ketika Nabi SAW sudah menjadi nabi. Di surat jin itu buka langsung itu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengajak semua orang-orang yang dekat beliau untuk meninjau lokasi-lokasi tertentu, diangkat oleh angin. Kalau dalam, mohon maaf, kalau dalam kitab-kitab tafsir itu karpet yang dibikin oleh setan itu katanya 25 km persegi besarnya, bukan meter Pak, 25 kilo persegi. Tak oning dari kantor sampai Belutoh, nama tak oning. Pancung tak kira oning, agak banyak kini kepunten. Hah? Ya? Lah bisa ngokor, mari ngokor pergi ke setan ke. Astagfirullahaladzim. Kemudian diangkat itu oleh angin, diangkat. Ada seorang fallah ketika melihat pencangkul petani, dia mengatakan, Subhanallah, ma'a'zama alladzi a'tahu Allahu li ibni Daud. Alangkah besarnya pemberian Allah, karunia Allah kepada putranya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapapun yang menyebut namanya 100 km sekalipun atau lebih sekalipun, kalau nyebut namanya Nabi Sulaiman, angin menyampaikan ke kuping Nabi Sulaiman. Tak ngakui HP. Coba di dalam Al-Quran ketika dikatakan oleh Raja Semut, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, itu dalam tafsir itu dikatakan kurang lebih 5 km itu sebelum Nabi Sulaiman nyampe ke lembah semut itu. Itu komandan semut sudah mengatakan, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jadi itu didengar, ini apa ini? Semut ini kok nyebut namaku. Jadi semut itu, raja semutnya katanya pincang pakai tongkat Pak. Dalam tafsir itu pincang pakai tongkat. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtiman. Pidato. Subhanallah. Ini bukan bab semut sekarang, tapi bab subhanallah. Jadi ada yang petani di bawah itu dari kejauhan melihat Nabi Sulaiman terbang dengan tentara-tentaranya pakai karpet. Kalau Aladin cuma seorang, paling banyak 2. Kalau Nabi Sulaiman ribuan yang ikut di atas karpet, karena 25 km persegi karpetnya. Subhanallah. Kemudian subhanallah, betapa banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada putranya Nabi Daud, kata seorang petani itu, kedengaran oleh Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman langsung menyuruh angin, angin turunkan kami. Tuh ada petani yang menyebut namaku begini dan begini. Turun angin turun. Takok nih karing ter. Mantar kangkok Nabi Sulaiman. Ntar kangkok rengkok yo kemarin. Nanti dihukum saya ini. Takok diletakkan cangkulnya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Mada qultum atau mada qulta, apa yang kamu katakan tadi? Dia takut. Tidak Nabi Sulaiman, saya tidak mengatakan apa-apa. Ulangi. A'id kalamak. A'id ma qulta. Ulangi apa yang telah kamu ucapkan tadi, supaya orang-orang ini yang ikut saya, rombongan ini yang ribuan ini jumlahnya, tahu apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Saya cuman mengatakan Nabi Sulaiman, Subhanallah, Maha suci Allah yang telah mengkaruniakan suatu yang agung, suatu yang mulia kepada Sulaiman bin Daud. Cuman itu Nabi Sulaiman. Kamu kan petani? Iya. Dengarkan. La tasbihatun wahidatun kharajat min qalbin mu'min khairun minalladzi a'tallahu ta'ala libni Daud. Demi Allah, kata Nabi Sulaiman, satu kali ucapan subhanallah yang keluar secara ikhlas dan penuh keimanan dari hati seorang hamba, demi Allah lebih baik daripada semua yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman bin Daud. Itu satu kali subhanallah. Mana kalau pagi-pagi kita sholat subuh lah, kalau sholat bisa sholat tahajud, itu karunia besar, itu karunia besar bisa sholat tahajud itu. Subhanallah. Kemudian sholat subuh, kemudian zikir, apalah zikirnya sesuai di dalam adkar Imam Nawawi banyak itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, sampai terbit matahari. Subhanallah, sampai terbit matahari, sembari merenung, bertafakkur kita betapa indahnya ciptaan Allah, betapa agungnya Allah, betapa itu lebih baik daripada ad-dunya wa ma fiha. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang telah diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa taufik kita tidak ada apa-apanya, tanpa bimbingan Allah kita tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita bicara tentang taufik, ma huwa taufik? Apa taufik? Kata ulama, taufik itu adalah ja'alul qudrati fil 'abdi lit ta'ah. Taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada seorang hamba untuk melakukan taat. Makanya di antara doa-doa guru kita itu ketika kita sowan kepada mereka, waffaqakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kalian, kan begitu. Karena kalau sudah taufik diberikan oleh Allah, kekuatan atau semangat dalam beribadah diberikan, tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Tinggal menjaga keikhlasan hati kita. Kalau kita sudah mendapat taufik dan merasa bahwa itu adalah taufik dari Allah, kita tidak akan pernah sombong. Sebanyak apapun ibadah kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah ketika oleh Allah disuruh bersyukur, ya Musa, bersyukurlah kamu kepadaku. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Allah, sedangkan apa yang ada aku miliki, sedangkan semua yang aku miliki itu semuanya darimu, semua darimu ya Allah. Bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu? Lisan ini nanti kalau aku mengucapkan alhamdulillah, ini engkau yang menggerakkan lisanku.
hati ini ketika mau bersyukur kepadamu, ini engkau yang menggerakkan. Ya Allah, bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu? Itu sudah tingkatan luar biasa orang seperti itu. Nabi SAW, Nabi Muhammad kita mengajarkan mulai kita syariat secara mendasar. Jadi berucaplah dengan lisan, kemudian yakini dengan hati, kemudian kerjakan perkara-perkara baik itu di dalam keseharian kita, maka kita akan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah cukup ya. Kalau kita mau berbicara Al-Fajar ini lama tidak akan selesai. Al-Quran sendiri menerangkan wal fajr. Ini kalau kita masuk ke sana, alangkah indahnya pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan di dalam Al-Quran kalimat wal fajr kecuali di sana ada rahasia-rahasia yang sangat banyak, agung dan luar biasa. Mudah-mudahan kita akan bisa berkumpul kembali dalam suasana ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir ilallah, saudara panjenengan, mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang kena. Mudah-mudahan ketika ada salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan di kesempatan lain, karena ini sajadah fajar ini berpindah setiap hari Minggu, kita setiap minggu di Sumeneb ini keliling. Mudah-mudahan ada waktu Ustaz untuk kita keliling di masjid itu. Markasnya di sini. Ya, Senternya di sini. Ini subhanallah. Panjung ini tanggalnya ini. Oh, masya Allah. Jadi terima kasih banyak.